Orang yang mempunyai selera musik yang bagus pasti tahu Meatloaf lah. Keluarga sama teman-teman di Indonesia tuh tak tahu macam mana cara voting kan. Lagu yang saya bawakan adalah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Itu first audition yang Lagu apa saya. tuh? Lagu yang mana? Cintaku bukan di atas kertas. Wah, Odin. Halo. Final memang dah dijangka. Ya. Top 3, tapi hari ini dah terbukti. Bukan Ya. top 3 lagi. Nombor 2. Nomor 2 Naib juara. Perasaan itu macam mana? Kerana saya ingat lagi awak cakap pertandingan di big stage di Malaysia berbeza daripada di Indonesia. Banyak yang awak kena buat sendiri. Betul. Dan tim awak bukannya bersawana. Terhad. Tapi berjaya juga mendapat naik Johan. Perasaannya pastinya sebenarnya tidak menyangka ya bisa mendapatkan posisi kedua, karena actually tuh semua finalis tuh punya karakter berbeda dan semuanya bagus. Dan apa ya, saya sebenarnya tak kisah lah mau dapat posisi berapa, juara berapa tuh sebenarnya tak kisah sebab tujuan utama saya memang pertama kali saya menginjakan kaki di panggung big stage itu adalah niat saya untuk memperkenalkan diri kepada warga Malaysia, Indonesia kalau saya ada di sini, dan menarik peminat untuk mendengarkan karya-karya saya sebelum big stage dan selepas big stage ini. Dan tentunya ini juga tidak semerta-merta saya bisa mendapatkan gelar naib juara ini karena saya sendiri. Ini semua karena berkat dukungan orang tua, keluarga, dan pastinya tim saya yang selalu support. Kalau tanpa mereka sih mungkin saya tidak akan ada di posisi seperti sekarang ini. So aku ingin berterima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi, menolong semua apa yang saya butuhkan selama di kompetisi big stage ini. Dan especially untuk para peminat saya, Waodimi Malaysia, Waodimi Indonesia, terima kasih udah sokong sampai sejauh ini. Terima kasih banyak. Tapi walaupun dia kata dia hadir untuk belajar, hadir untuk mendapatkan tempat di Malaysia juga, sudah tentu bila masuk pertandingan tu niat untuk menang tu sudah tentu ada. Kan? Tapi setelah sampai ke semifinal, Wak Odi dah kenal semua peserta-peserta. Bila melangkah ke final tu, Wak Adi rasa kan Wak Adi punya kedudukan tu macam mana? Sekurang ni. Sejujurnya bila nak melangkah ke final tu, aku rasa boleh kot top 3. Bagaimana sebenarnya? Sejujurnya feelingnya tuh maybe di posisi 4, 5 atau 6. Terus terang. Sebab macam mana ya? Karena di setiap minggu kita tidak bisa memprediksi penampilan kita seperti apa, sebab juga beberapa minggu terakhir ini kesehatan saya turun, terus juga maybe banyak hal-hal yang membuat penampilan itu tak 100% yang kita nak kan. So saya pikirnya mungkin di posisi 4, 5 atau 6. Lalu kan ada sistem voting juga kan. Nah sistem voting juga kebanyakan keluarga sama teman-teman di Indonesia tuh tak tahu macam mana cara voting kan. Jadi mungkin voting juga sangat berpengaruh dalam setiap kompetisi. Dan sebenarnya saya mungkin ngiranya mungkin saya 4, 5 atau 6, tapi alhamdulillah mendapat kesempatan meraih naib juara ini adalah suatu motivasi untuk saya untuk terus berkarya dan semangat lagi untuk bisa menembus pasar Malaysia, Indonesia, dan mungkin di luar Indonesia, Malaysia, maybe Singapura, Brunei, dimanapun itu. Tertinggi setakat ini daripada wakil Indonesia yang paling berjaya. Alhamdulillah. Tapi sedikit bagi saya pemilihan lagu awak yang pertama, lagu Meatloaf. Saya suka lagu tersebut. Saya memang fan dia. Saya ada semua CD dia. Tapi saya tahu di Malaysia tak ramai yang tahu lagu tersebut sebenarnya. Betul. Apa yang menyebabkan dia memilih lagu tersebut sebenarnya pada asalnya? Saya memilih lagu I Would Do Anything for Love. Ya maybe mungkin tak ramai orang tahu lagu itu, tapi menurut saya orang yang mempunyai selera musik yang bagus pasti tahu Meatloaf lah. Iya dong. Terima kasih. Iya dong, pasti karena itu semua orang yang selera musiknya bagus dan mengikuti perkembangan musik dunia tuh pasti tahu lagu itu. Dan sejujurnya itu lagu yang sangat sulit dan lagu itu sangat besar dan artinya tuh sangat luar biasa. Kalau misalnya kita mempelajari setiap liriknya itu sangat berkesan juga untuk saya karena itu menyentuh perasaan saya. Mungkin saya nggak tahu ya orang lain, tapi kalau saya itu lagunya sangat meaningful untuk saya karena dengan saya membawakan lagu I Will Do Anything for Love, saya melakukan ini dengan cinta dan memang itu yang saya lakukan selama
saya berkarir di dunia musik ini. Saya mengikuti kompetisi ini, kompetisi itu karena saya ingin membuktikan kalau saya ingin membanggakan keluarga saya, ingin membanggakan tanah kelahiran saya, ingin membanggakan negara saya, dan memang itu saya lakukan tanpa mengharapkan imbalan. Saya memang melakukan itu karena bentuk cinta saya untuk orang-orang yang saya sayang, seperti itu. Lagu 12 menit asalnya lagu itu sebenarnya. Ya, betul, itu lagunya sekali. panjang sangat, Tapi tapi betul cakap awak ni, lagu tu sebenarnya lagu antarabangsa yang cukup hebat. Komposisinya pun sebenarnya bagus. Betul. Tapi awak bila kita kata jadi membanggakan ibu bapa, membanggakan keluarga, membanggakan kerana negara asal awak sendiri, bila tadi diumumkan pemenang dan naik juara tadi, sebenarnya mulalah berlaku perdebatan sedikit. Gimana, sorry? Di media, di sosmed. Perdebatan. Oh, perdebatan. Okey. Seperti biasa yang sebelah kita di sini mengatakan bahawa memang patut nak menang, tiba-tiba di sebelah negara jiran kita Indonesia, negara asalnya Wa'odeh, ada yang mengatakan macam wah ini sebab tuan rumah wajib menang, semua begitu kan. Adakah ini satu yang benda yang sihat lah bagi Wa'odeh sendiri, dan apa mungkin komen Wa'odeh bila mereka nak bertengkar sedangkan kita ada juri-juri yang profesional, ataupun Wa'odeh sebenarnya tak setuju dengan keputusan juri? Tak, jadi memang di setiap kompetisi pasti ada hal seperti itu. Ya, kita anggap itu adalah mungkin yang bergaduh nih karena mereka ingin membanggakan negara mereka. Sebenarnya tak salah kan, karena mereka punya jiwa nasionalis, negara saya harus menang seperti itu. Dan sebenarnya itu tak salah juga, karena sebenarnya musik ini adalah selera. Dimana kalau mungkin selera orang Indonesia adalah saya karena saya orang Indonesia, selera warga Malaysia adalah Kak Nadira karena Kak Nadira orang Malaysia. Sebenarnya tidak salah, dan itu kan semua kembali ke selera kan. Juri pun semua kembali ke selera juri, dan pastinya kan juri itu adalah orang yang berkompeten kan, dan mereka bukan 1-2 kali, bukan orang asing yang tiba-tiba masuk jadi juri, enggak. Mereka punya pengalaman yang luar biasa pastinya di bidang musik, di bidang bernyanyi. Bang Ajay, Kak Aina Abdul, Tok Ram, itu mereka orang-orang musisi yang luar biasa kan, yang luar biasa. Jadi kita percaya, dan sejujurnya itu apa ya, yang suka bergaduh, saya tak menyalahkan. Sebenarnya itu juga jadi motivasi juga untuk saya, sejujurnya menjadi motivasi untuk saya membela negara itu memang harus seperti itu. Jiwa nasionalis itu memang harus ada seperti itu. Tapi janganlah bergaduh kat luar ya, tak boleh. Hiburan saja sebenarnya. Betul, kan? Karena sejujurnya kompetisi yang sebenarnya adalah selepas big stage ini. Seperti itu. Apabila Tok Ram, juri jemputan kita hari ini, kat sini kita panggil dinosaur, orang lama. Oh iya, betul. Sebab dia cukup hebat, dia dah lama dalam industri di Malaysia, mengatakan bahawa dia suka air lagu awak. Cuma masa awak menyanyi kurang konsisten dari segi sebab awak memang bersemangat kan. Bila bersemangat tu kadang-kadang pitchingnya lari sikit, tapi dia suka air lagu awak. Dia kata berbanding dengan Nadira juara, dia lebih suka pada awak sebenarnya. Dan dia harap kalau boleh buat album, make sure lagu tu boleh jual, ada manisnya di situ kan. So awak faham tidak komen tersebut sebenarnya, dan kalau awak faham penerimaan awak, macam mana, apa yang awak rasa? Kerana dia salah seorang yang, kalau di Malaysia ni, kalau kita perlukan komen, sebenarnya nasihat dia yang paling sangat-sangat berguna sebenarnya. Betul. Pastinya sih itu tadi komen dari Tok Ram membuat saya tuh jadi, iya saya harus punya album. Single tuh tak cukup, karena memang kita ini kalau sudah jatuh cinta dengan suatu bidang tertentu, kita harus konsisten. Memang menjadi penyanyi itu sulit sejujurnya, karena tak ada manusia yang sempurna ya. Jadi memang terkadang juga ada note yang pitching atau apa, tapi kan itu jadi pelajaran juga untuk saya gimana caranya biar selalu kalau tampil tuh perfect 100%. Harus setidaknya ya jauh lah dari kesilapan-kesilapan yang nada-nada itu tuh harus benar, dan itu masih saya pelajari sampai sekarang, bagaimana cara menjadi penyanyi yang notnya tepat di setiap lagu, penyampaian pesannya juga harus sampai gitu. Masih banyak kekurangan yang saya punya, dan ini juga jadi perjalanan untuk saya bagaimana cara menjadi penyanyi yang bagus, yang bisa memberikan pesan lagu yang saya nyanyikan. Dan komentar dari Tok Ram tuh tadi membuat album tuh, itu adalah salah satu mimpi saya, dan semoga sih setelah Big Stage ini saya bisa membuat album dan banyak lagu, dan insya Allah peminatnya juga banyak. Amin. Perancangannya adakah macam Wa'odeh akan ada di Malaysia untuk buat lagu juga selain daripada di Indonesia? Sebab kita tahu asalnya di Indonesia,
komposernya of course sudah tentu dia kenal lebih banyak komposer penulis di sana. Di betul. Indonesia mungkin Abang Ajai sudah kenal kan, tak begitu ramai lagi. Tapi ada tak cadangan mungkin bukan saja satu tapi mungkin 2-3 lagu di Malaysia selain daripada Indonesia selepas ini? Ada dong, karena memang sebelum Big Stage ini berakhir ya, sudah ada beberapa label Malaysia yang kontak untuk bekerja sama untuk mengeluarkan single di Malaysia, dan semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan pastinya ini kan adalah awal saya berkarir di Malaysia ya, dan semoga nanti harapannya lagu yang akan saya keluarkan di sini bisa mempunyai peminatnya. Itu yang kita nak kan sebenarnya, tak kisah nombor berapa tapi bulan berapa lagi sudah dapat tawaran. Itu Hati dia. tu senang tak bila tak? Senang. Sangat bahagia, sangat happy. Sejujurnya sebelum ini juga 2 minggu terakhir ini, alhamdulillah single saya yang kedua, Cinta Tiada Batas, sudah masuk carta Malaysia. Iya. Padahal kan itu sudah setahun lalu saya riliskan, dan itu kan itu rasanya Sebenarnya diterima. betul. Dan alhamdulillah terima kasih untuk warga Malaysia yang sudah mendengarkan karya saya. Insya Allah selepas ini saya akan lebih bersemangat lagi untuk mengeluarkan karya, dan semoga kalian semua suka dengan karya-karya yang akan saya berikan selepas Big Stage ini. Wadik, mungkin tak kenal lagi semua komposer dan penulis Malaysia kan. So saya rasa tanya nak bekerjasama dengan siapa susah lah. Takkan nak sebut nama Abang Ajai je kan. Kalau lah katakan penyanyi untuk konsep di Malaysia lah, siapa mungkin satu atau dua nama yang macam kalau diberi peluang untuk bekerjasama? Urut ya 1, 2, 3, 4 ya. Boleh. Pertama, mungkin ini mustahil tapi berdoa dulu. Ingin berkolaborasi dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, itu pertama. Kedua, saya ingin berkolaborasi dengan Kak Aina Abdul. Yang ketiga, Kai Bahar. 4, Aisyah Retno. Yang dua terakhir tu saya rasa tak mustahil. Boleh buat dengan cepat. Yang dua pertama tu pun tak mustahil, tapi mungkin lambat sikit lah. Kerana betul. Cak Aina sebagai contohnya, dia pun cakap sudah tahun ni saja sudah penuh dia punya. Betul. Ya kan? Tapi pilihan yang bagus sebenarnya. Memang awak kenal mereka ke ataupun cadangan orang-orang lain? Tak, sebab saya mengikuti, melihat bagaimana mereka karir bernyanyinya seperti apa dan selera musiknya seperti apa. Kalau Dato' Sri Siti Nurhaliza, saya sudah mengidolakan beliau dari saya kecil. Lagu-lagu beliau sangat famous di Indonesia, dan itu juga menjadi ini fun fact, saya pernah ikut audisi di Indonesia. Lagu yang saya bawakan adalah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Itu first audition yang lagu saya. Lagu apa tuh? Lagu yang mana? Cintaku bukan di atas kertas, itu. Audisinya lagu Dato' Siti Nurhaliza? Iya, betul. Dan itu viewsnya banyak. Karena memang peminat Dato' Sri Siti Nurhaliza di Indonesia sangat luar biasa, sangat besar. Dan itu mimpi saya, kalau saya bisa berkolaborasi dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, mungkin oh my god, itu suatu pencapaian hidup saya. Aina Asyarino. Tapi Kai Bahar pula, itu satu je sebab itu seorang je yang lelaki. Seorang je yang lelaki. Kenapa Kai Bahar? Sebab dia adalah penyanyi pertama lelaki yang saya kenal. Macam mana boleh kenal? Macamnya awak tengok di mana? Tonton ke macam mana? So ketemunya di Big Stage, jadi di belakang panggung, dan baru ni lah. Iya, baru 2 minggu kenal. Dan kan nampak seperti macam kata mungkin boleh jadi jodoh. Tak tahulah, kita berkarir kan, dan saya ingin punya karya sejujurnya, dan bagaimana biar karya saya tuh diterima oleh masyarakat Malaysia, ya berarti saya harus kolaborasi dong. Tapi dia ada auranya juga lah sendiri ya. Betul, Kai Bahar orang yang luar biasa juga, auranya tuh bagus, dan ketika saya bertemu dengan dia juga sepertinya bisa akan kerjasama seperti itu. Yang tu saya boleh cakap dengan dia sendiri. Nanti saya telefon dia. Nanti saya cakap dengan dia sekejap lagi. Okey, ni belum bagi tahu lagi kan? Ni baru kali pertama bagi tahu kata nak bekerja sama dengan Kai Bahar kan? Teringin. Nanti saya cakap. Insya Allah kalau ada rezekinya kan. Manalah tahu. Okey, alhamdulillah selepas ini yang pertama sekali lah dah habis Big Stage, dah lama kan tak balik kampung semua. Awak bersendiri sendiri kan. Apa mungkin yang awak boleh kongsi sikit, nak buat apa dulu selepas ni? Balik ke Indonesia rehat dulu ke bagaimana? Oh ya, jadi saya akan menetap di Malaysia dulu untuk seminggu ini, karena memang ada beberapa meeting yang harus saya laksanakan dengan manajer saya, karena memang ada banyak tawaran. Alhamdulillah ya, di Big Stage tawaran dari label-label, tawaran bekerja sama juga alhamdulillah banyak. Jadi mungkin selepas ini meeting dahulu, dan saya akan insya Allah mengeluarkan single bulan depan.
Di sini. Di sini. Sini dulu, bukan Indonesia dulu Di sini dulu iya. Lepas tu baru bawa ke sana Betul. Wah, dan single tu single memang hasil Malaysia ke single maknanya hasil daripada komposer Indonesia? Malaysia. Malaysia. Sikit hint je siapa komposer dia? Taklah rahasia. Rahasia dulu. Rahasia kan nanti mau meeting dulu kan. Tapi memang dalam perancangan lah. Iya, Jadi ada maknanya rencana balik rehat meeting dulu. Meeting Selepas dulu. meeting balik sekejap. Ya, saya balik ke Indonesia karena saya mau umroh dulu. Alhamdulillah dipanggil ke rumah Allah ya. Saya mau umroh. Bila tu? Agustus, bulan Itu berita Agustus. gembira tu sebenarnya. So dapat bersama keluarga semua. Tak, jadi itu ada salah satu endorsement mengajak saya untuk bekerja sama dan saya berangkat umroh. Ya biasalah untuk Faham. gitulah endorsement lah. Tapi ini satu anugerah juga lah. Betul, Maknanya betul. lah. Mungkin sebab awak berada di big stage juga, tiba-tiba mereka nak endorsement. Ke dah perancangan lama sebenarnya? Sebenarnya ini sebelum saya mengikuti big stage. Gitu. Rezeki awak, rezeki. Alhamdulillah. So lepas umrah kembali ke sini untuk rakamkan lagu semualah. Ya. Alhamdulillah. Okey awak deh. Alhamdulillah. Untuk peminat-peminat awak yang baru dan juga yang lama yang berada di Indonesia sebagai contoh, dan awak sekarang ni pula memang dah mendapat tempat di sini. Saya yakin awak akan mendapat tempat di sini. Amin, amin, amin. Okey, apa mungkin awak boleh sampaikan kepada mereka, kerana mereka juga yang mengundi. Kan? Betul. Tapi undian tak sampai juga ke sini kadang-kadang. Jumlah kedudukan semua. Silakan awak deh. Untuk peminat-peminat saya yang ada di Indonesia, di Malaysia, dimanapun berada, terima kasih banyak sudah selalu support WOD sampai detik ini. Terima kasih banyak, ini adalah kalian tuh adalah saksi perjalanan karir saya dan semoga saya bisa membalas kebaikan kalian itu dengan karya-karya saya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Terima kasih awak deh. Semoga saya tak sabar nak tunggu lagu awak bulan depan. Iya, iya. 2 bulan lagi tu ya. Kita jumpa lagi. Nanti kita jumpa lagi. Insya Allah Agustus bulan Agustus.